mahasiswanya yang kebetulan Al-Quran, sampai TNI Polri pun itu kemudian memberi beasiswa bagi teman-teman sing duwe sangu apalan Quran. Baik apa tidak? Menggantikan saya betul. Saya. Tapi kalau kemudian akhirnya hafal Quran adalah sebuah harapan dan cita-cita satu-satunya yang dimiliki oleh orang tua untuk kemudian menjadikan semacam kado SIM untuk kemudian anak-anak itu punya pendidikan yang lebih baik atau tempat kerja yang lebih bermutu atau apapun itu bentuknya, itu berbahaya. Normalnya kan santri, mental santri tidak boleh untuk kemudian hanya sekedar hafal Quran. Kau jenengan itu ternyata teman ini bukan nama sekolah, ternyata jenengan itu mondok, bagus sekali, itu luar biasa sekali. Mungkin bisa jadi istiqomah, istimewa nih. Bapak ada dimundawakan oleh Pak Uda. Wang Sulman terkait masalah Al-Quran. Kadang-kadang, mohon maaf, jenengan itu, jenengan pun nanti yang orang hadis. Ayyukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang terbaik dari kalian semua adalah wong sing gelem belajar Quran, kemudian menghafal Al-Quran, terus mengajarkan Al-Quran. Ini dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia jenengan. Tapi jenengan harus tahu bahwa man ta'allama al-Quran wa 'allama itu semua para muhaddis itu sepakat. Siapa man ta'allama al-Quran? Siapa orang yang belajar Al-Quran itu? Aiman jahada nafsahu bihifdzil Quran. Aiman jahada nafsahu bihifdzil Quran. Orang yang habis-habisan atau orang yang menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran, wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayatihi. Kemudian mencoba memahami maknanya dengan baik, memahami tafsirannya dengan baik. Summa yu'allimu wa yu'allimu, summa yu'allimu wa yu'allimu wa yu'allimu mujmalahu. Kemudian baru setelah dia benar-benar paham, mencoba mengajari orang lain. Bagi kami para santri sama sekali tidak ada, bukan tidak respect, bukan. Tapi bagi kami para santri tahu betul, lemek sekedar apal-apalan Quran itu tidak ada kebanggaannya sama sekali. Ini pun normal saja dan itu ya wajar-wajar saja. Baca Quran itu adalah panduan hidup kita. Coba itu dari umat yang berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banjur ngaku Islam terus sahabat yang hafal Quran. Iki pancen rada guyon. Iku padha kabeh wong mau atur tanpa tujuan kemudian sinyalnya hilang untuk menggapai GPS yang ada. Artinya kalau sampai ada dari kita kemudian tidak mencoba memahami Al-Quran dengan baik, saya pikir dia adalah orang tolol yang kemudian pengen bepergian jauh tanpa GPS. Wazi gak jadi, Google Map orang duwe, HP paketan entek, wassalam. Kira-kira begitu. Tapi jangan kemudian panjenengan sebagai orang tua hanya berpikir untuk anak ini harus hafal Quran. Ini bahaya. Adik-adik ngeten iki, masya Allah. Kadang-kadang pancen awake dhewe dadi wong tuwa, kadang-kadang pancen ora siap dadi wong tuwa. Nggih nuwun sewu. Wafat ngoten niku bentuke ngoten niku. Makanya nuwun sewu. As-sabi itu kan amanah inda walidayhi. Anak-anak ini semua kan amanah yang memang jenengan kabeh mesti paham bahwa dunia seisinya ini bahkan dunia sejak lama itu kabeh titipane Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wong loro. Permasalahannya bagaimana kita menjaga titipan ini dengan baik? Ini permasalahan. As-sabi amanatun inda walidayhi. Anak adalah amanah di tangan kedua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahir jawharatun nafisatun syadijah. Wa qalbuhu at-tahir jawharatun nafisatun syadijah. Mumpung ilang gara-gara ilustrasi bahwa hatinya mereka semua ini masih hati yang tahirah, adalah sebuah jauharatun nafisah, sebuah mudah kemudian pecah, mudah kemudian hancur. Artinya apa? Ini permata yang istimewa tapi sangat rentan untuk kemudian hancur. Masih sangat mudah untuk kemudian diwarnai apapun itu bentuknya. Makanya jenengan
dilalah putra-putra itu kan ini berarti modal itu ini mulai kapan ya? Mulai lulus akhirnya wa qabilun ila kulli ma nukisha ilaihi. Sangat siap untuk kemudian diwarnai, dipukir sesuatu, dibentuk karakternya. Wa ma'ilun likulli ma yumalu bihi alaihi. Wa ma'ilun likulli ma yumalu bihi alaihi. Inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Mbak Huda tadi. Ini pemahaman dulu ya. Ini bodoh-bodoh yang disampaikan oleh Pak Huda tadi. Atau mencoba menangkap apa yang didahulukan oleh Pak Huda tadi. Wa ma'ilun likulli ma yumalu bihi ilaihi. Wa ma'ilun likulli ma yumalu bihi alaihi. Adik-adik ini, jangankan adik-adik kita yang sudah tua saja, kita yang sudah gak jelas ya. Kalau betul jelas nasibnya awake dhewe niku memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun yang ia lihat, ia dengar dan dilakukan oleh orang sekitarnya. Normalnya posisi ini dalam posisi cek kosong, hati ini cek kosong, hati ini atau pengalamannya belum banyak. Kita terus udah mau. Kalau nanti dia di rumah kemudian acaranya dengan buatan sami kali kegiatan sing pondok nun saya ini, dulu jenengan bermahir dolanan HP. Nggak bisa orang langsung tandang jamaah malah belok sinetron misalnya ini. Kemudian dia tahu bahwa orang tuanya setiap kali jam 2, jam 1 bangun tapi dalam rangka nguyuh bukan dalam rangka tahajud, bukan dalam rangka cepat-cepat sahur, bukan dalam rangka apa pengen dolan ono. Artinya hal-hal yang bersifat karakter ukhrawiyah itu sama sekali tidak terganggu. Isu misalnya mau diundang-undangkan kegiatannya begini, pengajian mulai ini. Ternyata tenggelam ngertos pada subuh atau bahkan dengan bertentangi subuh. Sebagai orang tua, Indonesia bukan kakak aku sampai kayak lutuban. Tapi selalu pakai kunut, artinya subuhan itu setengah 2 dari anak muskilat. Maksudnya jangan tahu. Karena saya hanya tahu ulama kami, ulama besar kami, Imam Syafi'i lah, Imam Bukhari lah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah, itu semua menjadi orang top karena ibunya hebat. Bapaknya biasa saja tak apa-apa, boleh biasa saja, tapi ibunya selalu hebat. Semua orang sukses karena memiliki ibu yang istimewa, bukan bapak yang luar biasa. Ibu, panjang dengan pengen selamat dunia akhirat, anak-anak itu mondok. Pokok sengkarap mondoknya anak jenengan, bapak-bapak mondok. Kalau cerita yang dibalik jadi jenengan pengen mondoknya anak sampai sampai kaya apa bentuknya, ibu-ibu gak gelem, gak jadi. Seminggu mau 4 bahasa metu tenan dari ibu kalau ibu ngomong pengen makan rujak tes sampai sama anak itu kan gaya mondok tapi ibu gak gelem makanya kalau jual sejak mondok makanya kalau langsung mantuk dan tidak kembali lagi jenengan kaya apa pinginnya anak jenengan jadi wong api pengen kaya apa ae anak jenengan mondok nyambing kiai ibu gak mau jenengan kangen anak nalika anak di pondok ini kangen anak, ya Allah bu anaknya di mana apa ya bu anu, kalau apa santai pak tenang pak. Paling pol jangan sambat sedino wong dino, mari kowe gak tahu ile ke anaknya. Ibu-ibu sekali bubui golek anak, kuping jenengan keriting. Ya Allah pak anak adil anaknya mek kuwi anak adil mek kuwi kok buah pisan diaduk pangan piye? Saiki awake dhewe mangan enak, anak dhewe mangan apa? Awake dhewe mangan apa, Pak? Wis bingung sampean. Apa dijibuk ya? Utama seorang wali santri adalah memastikan bahwa anaknya terjaga dari api neraka. Titik. Tidak lain. Mana ala walidun itu kan Nabi. Mana ala walidun waladahu afdala min hadabin hasanin yufidu iya au jahlin qabihin yakufu anhu. Mungkin beberapa orang tua merasa bahwa pemberian orang tua paling istimewa adalah misalnya anak tukang beda, anak tukang mobil, anak dikasih fasilitas tertentu dan lain sebagainya. Oh tidak, kata Rasulullah, pemberian terbaik orang tua terhadap anaknya adalah adabin hasanin yufidu iya.
attitude yang baik, karakter yang baik, yang bisa dipastikan bahwa masa depannya cerah. Uang loh Pak, sampean pengen ngerti? Oh ono Pak. Nun saya upaya mau didahului misalnya. Buat ada, jangankan jadi bupati, jadi lurah ya. Jadi lurah ya. Ini kewenangan uang, kewenangan tanggane, attitude-nya, akhlaknya, adabnya tidak menarik. Angel. Oh benar jadi bupati. Kangelan. Ya masih aku yang duit cok. Supaya uangnya masih berdudak tangga daging. Jangan ya uang-uangan. Nah iya, cari Imam Syafi'i kan. Kita kasuhat uyu buka fil daraya. Wasahaka ayyakuna la kita kaserta bisahok. Sama nih penyakitnya akeh mau sampai kita di DPR. Sama pengen jadi luar, aku pengen jadi bupati, santai. Kok uang sak desa kok kabeh awak kuwi pancen bajing saya nggak ambil bajingan. Loh, masya Allah. Tenang. Tapi api apa ahli mujahadah model piye? Wis to ahli poso, ahli wiridan apal Quran wis. Tapi kok gagal. Kuwi nyalon RT jadi apa ya? Kaiso. Kalau cerita dulu, kayaknya, kalau al-wiqayah, tidak ada pemberian orang tua yang lebih baik terhadap anaknya melebihi adab yang baik, yang mampu membangun masa depannya dengan cerah, kemudian memberitahu bahwa betapa bahayanya sebuah kebodohan. Wajah lim kopihin yakufu anhu. Wong tua kewajibannya yang paling utama adalah memastikan anaknya jangan sampai tolol. Mergo aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah. Modal utama atau muara kenapa kita gagal urusan dunia dan urusan akhirat, innama huwa al-jahlu. Innama huwa al-jahlu. Hanya ketololan yang membuat kita ini kemudian gagal. Sampai pengen hasil nanti, sampai itu juga ilmu. Jadi Imam Syafi'i mankan man awad dunia fa'ali bil ilmi. Sampai pengen seperti Allah Subhanahu wa taala, man awad al-akhirah fa'ali bil ilmi. Sama pengen membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama dia harus ngaji. Orang ngaji bahaya loh Pak. Man abadallah Subhanahu wa taala bijahlin kana ma yufsidu asra mimma yuslihu. Uang pengen cedek Allah taala tapi goblok. Ini goblok bahaya kan goblok. Padahal kita semua ini punya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua fitrah, dua asal kejadian. Apa ya bahasa Indonesia ini karo? Pokoknya awal dewi kalau Allah Ta'ala itu didesain. Ada satu benda yang membuat kita itu pada titik tertentu selalu mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wes bentuknya dia mesti goleki pengiran, mesti. Nek awal dewi pengen jadi pengiran, kemudian kita terlambat dan kita sudah kehilangan kiai-kiai yang muktabar, kiai-kiai yang jelas. Bahaya sekali. Sama ngatas radikalisme. Natas bilang radikalisme, ono uang wakbom dan lain sebagainya. Ono uang itu senengannya aman, obah saobah kafir, no enek. Obah saobah haram, obah saobah kafir, obah saobah haram. Apakah mereka kemudian gak pengen jadi Allah Ta'ala, gak pengen jadi kekasih Allah Ta'ala? Pengen. Permasalahannya bodoh dan tidak mencoba mencari kiai-kiai yang muktabar. Kiai angel. Makanya kalau gak seneng kayak MC ngomong-ngomong mau itu hasil akan disampaikan oleh Kak Abdurrahman Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar. Gak seneng, aku gak seneng dari kiai. Dari kiai abot, dari kiai abot, hiburannya titik. Aku dengan kewaspadaan sebagaimana paman saya Pak Yebuli. Kalau langsung kelingan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas mengatakan, layakti zaman alaikum, layakti alaikum zaman biqalil, layakti alaikum zaman illa wa huwa asyarru makan. Dengan usah belum. Ini kalau di kecil ini mau menjual, tapi juga sekarang gini gak paham loh. Tapi apa yang pikir apa? Illa wa huwa asyarru makan kopi. Ini sebelum dari acara ini ketika Mbak Huda bertanya, apakah Yai Munif punya keturunan atau siapapun lah ponaan-ponaan yang posok sing kira-kira duwe basira kaya Yai Munif, duwe hati kaya Yai Munif. Kalau jawab, orang tua itu tidak bisa dilihat dari anaknya, sebagaimana anak tidak bisa dilihat dari orang tuanya.
Tidak bisa. Kamu boleh menjadi anaknya siapa saja, tapi lek tolol ya tolol lain. Goblok ya goblok aja. Mas yo, lo tenan nih kamu sih aku. Kayak kita sendiri. Pokoknya alamin adalah du hasabin qadimi atau mali nafsi hasaban jadidan. Orang terbaik adalah orang yang memang dilahirkan dari orang-orang istimewa, kemudian membangun pribadinya secara luar biasa. Iku yang paling apik. Lek menerima wong anak sopo cuma gak gandel anak sopo. Iya, beberapa. Kalau biar seneng kok tadi. Kalau biar seneng, karena kalau mungkin sini jadi anak kiai, nang dindi panggil untuk mulia. Tentang masjid. Kun rajulan yajluhu fis sama Muhammadu himmatihi fis suraya. Jadilah kamu seseorang yang terus memiliki budi pekerti yang baik, memiliki tawadhu yang kuat, teruslah ngambah tanah kemana, tapi harapan dan cita-cita membumbung tinggi di bintang-bintang suraya. La bil imamil bariyah asyaraf bil imamil aliyah la bil imamil bariyah. Apa kene wong karo wis gak ono. Kula kita iki asline ya untuk bingung lho takoyan Mbak Uda. Jenengan kalau ya murid kenapa bingung? Bagaimana keistimewaan paman saya yang begitu luar biasa, kemudian beliau mengaca itu semua kepada saya. Kayak iso gak bandingan Pak. Tuh daripada era sebelumnya pasti. Aman, la yu'ayyinu anna amiran khairum min amir wala aman khairum min am. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Huda sebagai bupati lebih baik daripada bupati hari ini. Sopo sendiri. Bupati saya ini loh, Kak. Oh, ini sama enggak udah. Aku tak kok ono bupati iso ngaji sopo. Oh niku Kiai Huda, niku banyak bupati itu banyak kiai ini. Santri tambah beras. Makanya terus ngepek mantu tambah beras niku. Hashtag enak zaman kuto kene. Yang anak amil artinya begitu. Walakin fuqaha hukum wa ulama hukum yadhabun. Permasalahannya hari ini kita dihadapkan dengan minimnya tamasyayikh. Kita dihadapkan dengan sedikitnya kiai-kiai. Mungkin kok dahulu udah mau lek wong Tuban kelangan kiai gak patek nangis Pak. Gak patek kosong. Bahwa kiai-kiainya itu mulai habis gak patek sadar. Berarti rujukan tapi kan las tadawe walakin fuqaha hukum wa ulama hukum yadhabun. Permasalahannya kenapa dunia semakin buruk situasinya karena para kiai-kiai wafat satu persatu. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mendapatkan pengganti yang semestinya, pengganti yang selayaknya, pengganti yang sepadan. Kayak sama Arab boleh nggak pakai model iya ya kaiso. Terus kemudian sama Arab mengajak putra-putranya kaiso. Aku yang kayak gede Pak. Cerita itu ada beberapa orang yuftuna bi'ayim fayaslimuna al-islam wa yahdimuna. Kemudian datang orang yang berpenampilan kiai tapi kualitasnya blende. Tapi tampilannya kiai Pak. Tampilannya kiai yo serbanan yo wes pokoknya gagal kayak kiai tapi jiwane blende. Fasadul ra'iyah bi fasadil umar. Masyarakat Tuban pasti karena bupati ini rawat. Fasadul ra'iyah bi fasadil umar. Pokok masyarakat Tuban rawat mesti bupati ini DPR camate kabeh rawat. Tapi wa fasadul umar bi fasadil ulama. Rawate bupati, rawate camat, rawate DPR kabeh mesti kiai ini bulet. Jadi wong-wong sing candhak cekel kitab mulai sembrono. Tidak sesuai dengan gambarannya, tidak sesuai dengan arahannya. Kamane wa ala sabilil huda, gak sesuai avec huda yo. Kemudian yang kedua adalah wajidalul munafik bil kitab. Wajidalul munafik bil kitab. Dari Islam kita ruwet ketika wong-wong tolol tidak punya kapasitas kemudian debat babakan Quran. Gegeran babakan Quran. Ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke Al-Hadis misalnya. Loh, itu baik apa enggak?
bahwa Quran itu adalah sebuah kitab hidup yang sangat sulit dan butuh beberapa ulama untuk kemudian menjelaskan itu semua. Sok-sok anak goblok gitu. Nanti kau ngomongnya, ayo kita kembali ke Al-Quran. Usah kitab-kitaban, kitab-kitab ini karyanya menungso iso salah. Quran hadis tidak mungkin salah. Quran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, hadis keluar dari mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin salah. Lah kowe kok ngerti nek Quran ada hadis tidak mungkin salah, senyeritani sapa? Sing ngomongi sapa? Yang memastikan bahwa Quran yang kita baca hari ini adalah apa yang dituturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sapa? Yang menjaga keautentikan Al-Quran itu siapa kalau bukan ulama? Kok ngomong aja percaya kiai itu kan ngapusi. Lho, bocah kemplok. Gak iso ya. Delok kiai ini masuk kuliah macam kiai tenan, aku ngomong kiai tenan, gak ada kiai kayak aku boten. Makanya jangan beli kiai ini penting. Jangan geser dari pondok yang jelas anaknya kayak ngeten iki. Ngeten iki kan gagal. Kata sawu di perdawahan aku bidah wala aman la yuqafu bitolak. Ojo golek ilmu, ojo nyantri nang wong sing ahli bid'ah lan wong sing ora tau konangan nyantri. Sekarang banyak sekali pondok-pondok pesantren baru sing gak jelas biar pondoknya nanti mau duwe pesantren. Oh gak bisa, gak bisa. Wala aman yadhibu an hadis wala aman yadhibu fi hadisin nas. Wala aman yadhibu fi hadisin nas. Ojo ono wong boleh kiai ini tahu ngapusi wong. Gagal dari kiai. Gak iso. Wa in kana la yadhibu fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas yo wong kuwi gak tahu ngapusi nek wis ngomong ning hadis Kanjeng Nabi, tapi dia tahu guyon ngapusi. Gagal wis ngomong. Maka nek kiai guyon model apa jujur. Nyeritakno apa jujur, santai ae. Wong gak dibeban dari cerita. Tidak perlu untuk kemudian membuat orang bahagia karena ceritanya. Tidak perlu mendramatisir sesuatu karena ceritanya. Tak perlu. Kiai lolos aja dia. Santai aja. Lan kiai kados gawe Mbah Huda lho gak tau blas. Makane kula blas boten pengen dikai mangan menteri ini. Lan mungkin blas boten pengen dikai sang. Kula niki pun sang. Masalah. Ya gini. Kula niku diundang boten teko kok kecuali iki boten panas boten bakal teko. Mergo kula niku arep panas iku keputangan budi. Itu kan kula boten aku sih kula. Aku tak kei wong terus bapak kula niku sampe nalken kula, nalken apa ya? Sampai kowe lho metu diundang kok nyapa, golek opo? Ku ana opo? Padahal gak tahu opo kaya kula ngene. Kula niku mulai langsung nyentuh duit. Masalah donya. Bahwa dipun dawuhaken kon maca iki. Lah wong Mbah Huda malah dawuhane pengen laris maca bana ini kejami nasir wa minna fi Allah la yulikulnya. Aku lho didhawuhi Mbah Huda langsung gak tampa ijazahnya. Sampeyan lho didhawuhi lali. Aku belas gak lali ya. Tapi aku ingat aku cilik ngomong bana ini kejami nasir wa minna fi iku supaya santri ini akeh. Supaya santri ini utuh, supaya pondok nindom, pondok istiqomah. Duitnya ternyata teko dhewe. Yo aku gak ngerti nek ternyata duit teko dhewe gara-gara mau udah yo. Lah positif ya. Belas ora butuh piye to. Boten mergo napa. Panjenengan kula namung pengen soal iki, pengen nyawa utang Mbah Nas pun mantun iki utang kula lunas wassalam. Tapi besar tekan ini ternyata memang kuat lari ngaos iki. Iki kok sampai beda-beda ikan terus itu. Maka disampaikan terus di pondok. Contoh, saya pikir sekarang pondok itu sudah super lengkap, artinya sudah super mampu untuk kemudian mencukupi kebutuhan-kebutuhan panjenengan. Dan sekelas nomor ini, yayasan Pak Jemiwan, Mbah Huda, saya pikir insya Allah akan selalu ditata sedemikian rupa untuk kemudian fasilitas-fasilitasnya itu diperbaiki, ditambah saya diundang di kualitas. Contoh, dengan percaya mawon, dengan iman mawon, kan muga-muga putra-putra panjenengan dados lahir-lahir sing sae. Muga-muga. Tapi nek ora bukti nang sampean, nelongso sampean. Yakin nelongso. Tapi Mas yo waliyat billahi naudzubillah anake sampean iku gagal, tapi nek bukti nang sampean. Insyaallah tetap mahal sampean. Man adaba waladahu, aman adaba waladahu sahira, suhabihi kafir.
Surabi kabur. Mungkin panjenengan sebagai orang tua akan bahagia di masa-masa tua dengan berbaktinya utawa wayah panjenengan sedaya. Pokoknya jangan lali, anak-anak terus didorong untuk ngaji, didorong untuk sekolah, didorong untuk mondok. Tapi kalau coba kita terakhir, enek wali santri mau tengomane misalnya, wonten wali santri Gus, nuwun sewu badhe matur, nyapa Pak? Niki anak kula niki pengen mondok iki. Sampeyan yo kula nyuwun piyambak, saya pengen sangat mondok niki. Insyaallah begini kerasan Gus nggih pangesunipun. Kalau kadang betah, kadang enggak betah. Artinya kadang betah, kadang kuat nonton, kadang enggak kuat nonton. Pas gak kuat nonton tak oleh juga. Panjang sama wong tua goblok. Pantasnya mau ngaji, mau mondok, mau sekolah. Loh, non saya beli. Normalnya anak itu mau mondok, mau ngaji, mau sekolah. Tapi orang tua habis-habisan berada di sampingnya, di belakangnya, di depannya, di atasnya, di bawahnya untuk memastikan anak ini harus ngaji, harus sekolah. Lah anak gak gelem, anak molat, anak mau nangis, gitu-gitu, niku normalnya anak. Lah saya gak pokok nek nawari ganti anaknya. Mondok Pak, kok dipondokaken to Pak? Ndek rencana kula jan wong tetep bajut ya. Sama sekali belum punya perhatian untuk itu semua. Jadi wong kok dolim. Itu saya Pak, padahal kullu amalin ya'maluhu walad. Kullu amalin salihin ya'maluhu walad. Yuhmalu sawabuhu li abawayhi walau lam yad'u lahu. Semua amal apapun yang dilakukan oleh anak, iling-iling Pak, iling-iling tenan. Semua amal apapun yang dilakukan oleh anak, semua pahalanya diberikan kepada orang tuanya, walaupun tidak pernah diniati. Kamu tahu kak, jariatan misalnya kayak Pak Buddha ini, kayak Pak Buddha ini, ini gak ada jarian, jarian atau Pak ini? Jarian Pak Buddha ini, tetap yalhaquhu sawabuhu walau lam yad'u lahu man intafa'a biha. Man intafa'a biha. Pokok selama gedung ini digawe tempat pendidikan, nuwun sewu, sampai kapanpun lemah ini bagi ganjaran Pak Buddha. Persis kuwi. Pokok jenengan ngarbihan jenengan semua hal baik yang dilakukan oleh anak panjenengan pahalanya nyampe ke tempat jenengan kok bapak-bapak. Masih anak gak dunane diwalik podo semua hal tolong yang dilakukan oleh anak-anak kita, semua masalahnya nyampe ke kita. Makanya bapak kula niku teng kula ben untuk gerah niki panas titik, untuk wahid ini langsung dawuh bapak kula kok gak gawe. Dekat ciri khidmah ning santri, aja sampai aku kok gak gawe. Dan itu banyak sekali cerita. Lah mungkin Pak, jenengan sudah pena-penaan dengan segala amalnya mau busuk kok. Jenengan jangka kok ada malaikat mandek. Anakmu cik kecil. Balik atasi. Piye dengan atasi? Piye jadi harus ngatasi Pak? Lek mau ngatasi piye balik doa. Mak dadi kiai, waktu kiai itu kita masuk wong tuwa. Wah, iya toh. Kiai ini kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu berat loh. Dan Mbak Nabi bukan langsung ke pertama. Pakainya Mbak Nabi menikmati kapan? Waktu akhir. Lalu mesti umat itu gak jelas tadi. Iya Pak, dulu saya. Wah, oh kan Nabi mudun delok jiwa pokoknya yang fikon bihis kalau darah minal iman jiwa. Angkat jiwa entas. Lagi ini kan ngewangi umat jadi pendek. Aku yang mau salah nih. Oh ya kan bayangin tuh. Ini nanti buka. Oh pokoknya pengen follow kelas. Ya. Panggilan ini kok sudah bermanfaat ya kan. Mungkin sakit saya sakit tidak. Lalu mungkin sesami rumah dia untuk pergi sampai ke rumah untuk pergi. Mungkin belum pagi kegiatan yang terbatas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain-lain sesami belajar lebih tinggi, ngawas lebih mungkin kantor ilmu muslim bermanfaat semoga pagi ini mana sih rumah sakinah dan panjenengan bahwa wali santri mungkin sahabat itu berkampelakan sedaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita namanya sakit banget akan mampu dengan guru khususnya Pak Buddha, sana studio teman-teman pengurus bahkan Buddha. Kalau juga makin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.